Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Caman dan Jati Bening, di mana di sini terdapat konstruksi kereta cepat di Kota Bandung dan kita baru saja lewat di bawahnya. Akses menuju ke pintu tol Jati Bening dari arah sini ya sudah diaspal dengan baik ya. Tadinya area ini jalannya agak sedikit rusak dan berlubang. Kemudian nanti di depan kita akan melihat perkembangan dari progres ya pemasangan kabel udara listrik aliran atas atau kabel udara sebagai catu daya ya sarana untuk mencatu daya dari pergerakan kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian nanti kita akan melihat juga aktivitas di sekitar area transisi ya di mana di sana terdapat terowongan di menjelang pintu tol Pondok Gede Barat. Nanti terowongannya akan menyeberang ke arah Halim dengan panjang 1,8 km. Kemudian terakhir kita juga bisa melihat perkembangan dari pemasangan atap, rangka atap lebih tepatnya di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Baik, jalan tadi ya hanya sampai di menjelang belokan ya, kemudian di area ini sampai ke arah pintu tol mungkin next atau selanjutnya untuk diperbaiki. Sedangkan di sisi bawah ya dari portal beam atau tiang-tiang atau pilar-pilar dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sini sudah mulai rapi ya, hanya saja masih ada beberapa lubang di kaki-kakinya. Baik, kita akan bayar tol terlebih dahulu ya. Area ini menjelang pintu tol sudah lebar kembali, sedangkan di bagian atas mulai nampak ya pemasangan dari pagar-pagar dan nantinya mungkin juga akan jadi sound barrier. Tarif tol Jati Bening sampai ke arah Halim adalah 4.000 dan itu sama dengan yang tol Pondok Gede Barat ya, sedangkan dari Bekasi itu sudah 7.000 dan seterusnya ya sampai Bekasi Timur. Baik, di bagian atas kita langsung lihat saja ada tiang-tiang yang berdiri di pinggir dari layang kereta cepat Jakarta Bandung. Itu nantinya dipergunakan untuk memasang semacam dinding yang berfungsi juga untuk mungkin pagar dan sound barrier ya, atau penghilang suara ya, atau penahan suara lah terhadap masyarakat ataupun area-area yang ada di sekitar sini. Kemudian yang kita lihat berikutnya lagi adalah pemasangan rapi ya di sini tiang-tiang dari listrik aliran atas yang nampaknya sudah selesai dan sudah tersambung satu sama lain menggunakan kabel-kabel. Nah, sistemnya adalah catenary overhead system. Nah, jadi COS kalau salah. OCS, Overhead Catenary System lebih tepatnya. Ya, dapat kita lihat di sini si pilar-pilar dari kereta cepat Jakarta Bandung memang secara posisi agak tinggi. Tadinya sebenarnya rendah, nampaknya diuruk ya. Ya, tadi sama dengan si jalan ini. Lalu nanti di depan ya kita akan lihat menjelang area masuk ke terowongan. Nah, di setiap pilar-pilar dari kereta cepat Jakarta Bandung di bagian atasnya ya dipasang namanya hanging basket ya. Jadi kayak tempat atau dudukan bagi para petugas yang berguna untuk melakukan pengecekan terhadap sambungan, kemudian juga posisi ya ataupun baut atau apa gimana lah ya, agar tetap sama dengan standarnya dan tentunya harus mematuhi standar keamanan yang cukup tinggi dikarenakan ini adalah kereta cepat. Nah, sampai di sini kabelnya masih belum semua ya. Jadi menjelang ke SPBU rest area kilometer 6B masih hanya tiang ya. Nah, tiangnya nanti sampai di mana kita lihat lagi di depan. Untuk di sebelah kanan ini adalah LRT Jabodebek, stasiun Jati Bening baru dan berada di sekitar Jalan Cempaka ya. Kelurahan Cempaka lebih tepatnya. Nah, akses untuk menuju ke stasiun ya dari arah jembatan baru yang mirip tapal kuda di sini ya.
ini sudah selesai nampak dan cukup bagus. Hanya saja kita masih menunggu dari kesiapan operasional LRT Jabodebek ya, warga Bekasi, warga Cibubur yang bekerja pulang pergi setiap hari ke arah Jakarta. Baik, setelah dari jembatan tadi ya, ini adalah rem turun. Jadi masuk ke terowongan si keretanya nanti, lalu akan keluar di sekitar Halim ya. Di bagian sini malah si tiang-tiangnya belum begitu, baru berdiri namun belum begitu banyak pekerjaan ya. Nah, terdapat alat-alat berat di sekitar sini dan juga truk-truk ya. Kemarin juga terdapat truk yang membawa batu balas ya. Jadi pemasangan bantalan rel, kemudian batu balas, mungkin juga sudah pemasangan rel ya di sekitar sini sudah dilakukan. Nah, mungkin hanya kita tunggu adalah pemasangan listrik ya, karena itu penting. Nah, nanti mungkin ada percobaan dari kereta ya, kereta inspeksi, kereta tes, dan kereta lainnya. Barulah nanti si trainsetnya dapat diuji coba juga berikutnya ya, seperti yang dilakukan dari Tegaluar ke arah depo Tegaluar ya, ke arah depo. Baik, kita berada ya di atas. Sebenarnya ini ada terowongan kereta cepat Jakarta Bandung. Satu terowongan besar sebenarnya, kemudian punya dua trek kereta, trek untuk dua trainset ya, dengan berbeda arah, dan terowongannya keluar di sisi kanan atau di sisi utara kita, di mana terdapat model rumah atau bangunan seperti itu ya. Nampaknya dipasang seperti keramik ya di bagian atas atapnya. Nah, area tersebut ya itu berdekatan juga dengan rumah warga kalau di sisi sana ya. Nah, nanti ada sambungan area itu ke arah naik lagi si jalurnya ke arah stasiun Halim ya. Nah, sambungan di area rumah yang bentuk rumah transisi dengan naik ke atas itu namanya abutment ya. Dan itu masih dalam pengerjaan juga sama nantinya. Area tersebut ya akan tentunya ditutup layak akses oleh umum. Di bagian kanan sekali ya kita tidak dapat lihat kembali dikarenakan tertutup oleh si layang LRT Jabodebek ya. Tadi juga ada yang namanya sound barrier serta pagar ya, sehingga di bagian utara ya, sisi utara terdapat sebuah universitas, kemudian rumah penduduk. Tentunya gangguan suara bisa diredam dengan menggunakan cara-cara yang tadi ya. Kita sudah mau sampai ke arah gerbang tol Halim ya. Di bagian depan kita lihat si layang LRT Jabodebek sudah makin merendah ya. Dan layang kereta cepat Jakarta Bandung tetap tinggi karena memang si stasiunnya cukup tinggi. Terdapat tiang-tiang di sekitar Halim ya di sana. Kemudian ada ya, belum ada pemasangan dari kabel ya, cuman tiangnya sudah sampai ke arah stasiun. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan informasi yang kita baca di media bahwasannya si listrik sendiri secara keseluruhan ya dibutuhkan puluhan megawatt memang untuk memberikan daya ya kepada si kereta yang akan lalu lalang antara Jakarta dan Bandung dengan kecepatan 350 km dan waktu tempuh 45 menit ya. Si listriknya mungkin akan ready ya atau siap di bulan pertengahan tahun ya, di atas pertengahan tahun, Juni atau Juli kalau tidak salah. Jadi kita akan menunggu itu terlebih dahulu, baru mungkin uji coba paralel, mungkin pemasangan rel dan seterusnya berlangsung ya. Di sebelah kanan itu adalah rangka-rangka atap ya nantinya, atau mungkin ruangan lebih tepatnya, bukan cuma atap ya, ruangan plus atap seperti itu. Dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya, cukup bagus nampaknya desainnya juga dan futuristik ya. Semoga itu membawa Indonesia punya fundamental transportasi yang lebih baik ya. Terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat, kita pantau bersama si kereta cepat Jakarta Bandung.